Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan Liga Champions. Yang pertama antara Real Madrid versus AC Milan yang berakhir untuk kemenangan Milan dengan skor 1-3. Dan yang kedua antara Sporting Lisbon versus Manchester City yang berakhir untuk kemenangan Sporting Lisbon dengan skor telak 4-1. Dengan hasil akhir ini teman-teman berarti Real Madrid kalah untuk kedua kalinya dan Manchester City kalah untuk pertama kalinya di Liga Champions musim ini. Sedangkan bagi Sporting Lisbon, dengan kemenangan mereka berarti untuk sementara mereka berada di peringkat nomor 2, dan AC Milan dengan kemenangan atas Real Madrid di kandang Real Madrid berarti membuka atau menjaga peluang mereka untuk lolos ke babak selanjutnya. Selain itu juga teman-teman, ini adalah kekalahan ketiga kalinya secara beruntun bagi Manchester City di semua kompetisi, karena sebelumnya juga City kalah di English Premier League dan juga di Piala Liga Inggris. Dan bagi Real Madrid, ini adalah kekalahan untuk kedua kalinya secara beruntun di semua kompetisi, karena sebelumnya juga Madrid kalah di La Liga lawan Barcelona dengan skor yang telak. Jujur teman-teman, saya tidak menyangka bahwa baik Madrid dan juga Manchester City akan kalah secara beruntun seperti ini. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa baik Ancelotti dan juga Pep Guardiola biasanya belajar dari kekalahan timnya. Tapi ternyata di pertandingan dini hari tadi, masalah dari Madrid dan juga Manchester City yang terjadi di pertandingan mereka sebelumnya kembali terlihat. Yaitu di lini pertahanan mereka yang tampak begitu lemah untuk bisa membaca atau mengantisipasi serangan dari para pemain tim lawan. Maka itu selain juga bisa mencetak banyak gol, sebetulnya Milan dan juga Sporting Lisbon menciptakan banyak peluang. Walaupun sebaliknya, Madrid dan juga City menciptakan banyak sekali peluang. Cuma kan buat apa menciptakan banyak sekali peluang tapi gagal melakukan finishing? Contoh Kylian Mbappe, memang dia tidak mencetak gol. Tapi secara keseluruhan, dia mendapatkan 4 peluang dan 3 diantaranya itu on target. Tapi 0 goal from Kylian Mbappe. Sedangkan bagi Erling Haaland, dia mendapatkan total 5 peluang loh. 5-5-nya ini adalah peluang emas, bahkan salah satunya itu dari penalti, tapi juga 0, nggak dapat apa-apa, 0 goals, nggak bisa mencetak gol. Jadi selain juga lini pertahanan dua tim ini memang lemah dalam beberapa pertandingan terakhir karena koordinasi yang memang tidak rapi dan tampaknya taktik dari Pep Guardiola ini nggak jalan atau bisa kebaca oleh para pemain tim lawan, tapi finishing di depan juga lemah. Dan Madrid memang kita tahu lini pertahanan mereka terekspos lawan Barcelona dan sepertinya pelatih dari Milan, Fonseca, membaca kelemahan di lini pertahanan Madrid karena cara menyerang Milan itu mirip seperti yang dilakukan oleh para pemain Barcelona, yaitu dari sektor sayap. Dan kita juga tidak melihat ada kreativitas dari lini tengah City atau juga dari lini tengah Real Madrid. Maka itu layaklah dua tim ini kalah dengan skor yang bisa dikatakan telak lah. Apalagi Madrid kalah di kandang sendiri dengan skor 1-3. Lawan Milan yang sebetulnya kan formnya lagi gak konsisten. Tapi ya para pemain Milan ini pintar memanfaatkan sejumlah peluang yang mereka dapat dengan cara bermain yang benar. Jadi memang dari segi peluang Milan gak banyak menciptakan peluang. Tapi setiap kali mereka menyerang, kelihatan bagus banget serangan mereka. Tertata dengan rapi. Madrid mainnya direct passing, mainnya cepat. Banyak sekali peluang. Tapi saya melihat konektivitas antara Kylian Mbappe, Vini Junior, dan Jude Bellingham itu gak berjalan secara konsisten. Maka itu akhirnya Bellingham ditarik keluar, masuk Rodrigo pun gak jalan. Jadi memang ada masalah di lini depan dari Real Madrid juga. Walaupun Madrid sebetulnya sudah banyak mencetak gol. Sedangkan dari Manchester City kita lihat di depan, walaupun mereka mengandalkan Haaland sudah dapat bola, tapi entah mengapa dia tidak bisa melakukan finishing. Di pertandingan sebelumnya juga sama seperti itu. Di pertandingan mereka lawan Bournemouth kan, Haaland juga mendapatkan 2-3 peluang. Tapi gagal mencetak gol. Dan saya pikir bukan karena faktor keberuntungan sih Sporting Lisbon dan Milan meraih kemenangan, enggak, tapi murni karena taktik dari pelatih mereka itu jalan. Apalagi pelatih dari Sporting Lisbon nih, Ruben Amorim kan, pelatih baru dari MU nih ya. Kan nanti dia akan gabung ke MU ya. Tanggal 24 kalau nggak salah nanti debut dia sebagai pelatih dari Manchester United setelah international break. Wah, luar biasa taktiknya. Karena dia meminta para pemain dari Sporting Lisbon itu kasih trupas, lebih banyak kasih trupas. Kasih umpan-umpan terobosan karena lini tengah dari City itu sebetulnya tidak bagus untuk bisa memblok serangan dari para pemain tim lawan yang mengandalkan yang namanya itu direct pass. Itu juga yang dilakukan oleh para pemain Bournemouth sebelumnya. Pokoknya cepat memberikan direct pass atau masuk ke sayap, cepat kasih crossing, jangan terlalu lama mengambil keputusan.
Jadi memang dengan permainan transisi yang cepat, baik Milan dan juga Sporting Lisbon ini bisa memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencetak gol. Dan saya tidak melihat ada plan B yang bisa diambil oleh Pep atau juga oleh Ancelotti untuk bisa mengantisipasi permainan efektif dari para pemain tim lawan. Nggak kelihatan, sama sekali nggak kelihatan. Jadi ya disinilah sekarang kita melihat bahwa peran pelatih itu sangat penting pada saat timnya itu tidak bisa berkembang dalam sebuah pertandingan. Nah Milan ini kelihatan para pemain mereka tuh main dari sayap karena di sanalah titik lemah dari Madrid, yaitu di dua fullback mereka. Yang adanya Vasquez dan juga Mendy, lemah banget mereka. Maka itu tuh Hernandez sudah hampir mencetak gol itu kan. Yang menit-menit awal itu yang dia sprint begitu cepat. Dan gol dari Thiago juga bagus. Kemudian setelah itu oke lah Madrid menyamakan kedudukan ketika Vini Junior dilanggar, Vini yang ambil penalti. Tapi Milan tampak lebih berbahaya ketika menyerang, dan kita lihat kesalahan dari Tchouaméni, Pulisic kasih bola sama kan dari sayap lagi. Si Leo manuver shooting, ternyata dari rebound nggak ada yang mengawal si Morata. Morata enak banget mencetak gol. Gol ketiga dari Milan juga sama seperti itu. Tusukan dari Leo yang memang individualnya bagus, memberikan crossing, tidak ada yang mengawal Reinders. Reinders kan ini pemain keturunan Indonesia ya sebetulnya ya, tapi kan dia memilih untuk bermain bagi timnas Belanda. Bagus sekali gol dari Reinders. Jadi memang pada saat backline itu, pertahanan itu gak solid, di tengah gak ada yang filter, dan di depan gak bisa finishing, ya layaklah Madrid kalah. Tapi saya lagi-lagi bingung, kenapa Ancelotti tidak menurunkan Arda Güler atau juga Endrick? Saya gak ngerti kenapa. Endrick mungkin karena ada tuh satu pertandingan dia mainnya gak bagus, tapi Arda Güler kenapa? Setahu saya sih dia fit ya. Seharusnya mainkanlah pemain seperti Arda Güler yang bisa meningkatkan kreativitas dari Madrid, mungkin juga bisa mencetak gol. Jadi jangan terlalu berharap kepada Mbappe dan Vini Junior saja. Jadi saya pikir layaklah Madrid kalah, dan sekarang pertandingan antara Sporting versus City, saya kaget juga. City bisa kalah dengan skor yang telak. Padahal City unggul terlebih dahulu. Foden tuh mengambil bola, cetak gol, dan City punya banyak sekali peluang. Cuma ya kalau gak bisa memanfaatkan peluang, seperti yang pernah saya jelaskan di salah satu konten dari channel YouTube Triple B, bahwa ada hukum alam di sepak bola, bisa berbalik. Dan ternyata itu yang terjadi. Gyökeres ini kan luar biasa ya, menyerang dari Lisbon yang sebelumnya lama lah bermain di Inggris tapi gak berkembang. Bagus ini, dia dapat terus umpan-umpan terobosan kan. Sudah 1-1, sebenarnya City masih main bagus. Cuma ya kalau gak bisa finishing, dan para pemain Lisbon itu dalam mengawal lini tengah itu bagus loh. Jadi mereka memancing para pemain City pokoknya main cepat aja ke depan. Tapi sialnya Haaland yang gak bisa melakukan finishing. Babak kedua baru mulai itu Lisbon sudah bisa mencetak gol. Itu yang membuat para pemain City itu kaget. Sehingga game plan mereka gak jalan, dan banyak sekali kesalahan yang mereka lakukan di lini pertahanan. Maka itu Lisbon bisa mendapatkan 2 penalti dan mereka bisa menang telak. Dan Ruben ini belum juga menjadi pelatih MU sudah bisa mengalahkan Manchester City. Nah ini plus point juga bagi Ruben Amorim. Karena kan gak gampang loh mengalahkan Manchester City. Di Premier League aja, tahun ini aja mereka baru kalah 1 kali loh. Di Premier League ya. Yang lawan Bournemouth. Dan di Champions League baru kalah sekali. Artinya ini pelatih bagus. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Ini pelatih yang bisa saja nanti mengangkat Manchester United di Premier League loh. Kelihatan banget dia bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang dia punya dengan memainkan taktik sesuai dengan kekuatan dan kelemahan dari tim lawan. Jadi pada saat dia tahu bahwa City ini lagi kekurangan pemain di tengah, karena KDB masuknya di babak kedua, Rodri gak main, ya di tengah ini press terus. Jangan kasih mereka mengembangkan kreativitas. Kemudian main umpan-umpan terobosan, jangan main crossing. Karena crossing mungkin akan bisa dihalau oleh para pemain City, tapi pada saat main umpan-umpan terobosan, tampak para pemain City dari segi kecepatan itu kalah. Dan memang finishing dari Lisbon bagus sih. Mereka mendapatkan 5 atau 6 peluang, tapi mereka bisa mencetak 4 gol, 5 atau 6 peluang emas ya. Jadi efektivitas dalam melakukan finishing juga adalah hal yang krusial dalam sebuah pertandingan sepak bola teman-teman. Ya tapi Liga Champions kan masih menyisakan beberapa pertandingan lagi ya. Karena kita tahu di fase awal nih, fase Liga, sebuah tim harus bermain sebanyak 8 kali. Dan artinya bagi Real Madrid, jika mereka kalah lagi di match selanjutnya lawan Liverpool, saya gak yakin mereka akan lolos langsung, mungkin melalui jalur playoff. Sedangkan bagi Milan, jika nanti mereka menang lagi di pertandingan selanjutnya, tentu mereka punya peluang yang lebih besar untuk lolos langsung. Dan City, saya pikir ya tetap akan lolos. Saya yakin Pep akan bisa mengembalikan performa dari timnya. Dan bagi Madrid, ya Ancelotti ini harus berhati-hati ya, lini pertahanan harus lebih solid. Dan dia harus juga coba memainkan Güler dan juga Endrick lagi. Ya mau tidak mau, pada saat memang Mbappe gak bisa perform atau belum bisa melakukan finishing. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.